Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rohma dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Bawata. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Simanjorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismati Suwaiba. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan tentang virus dan worm. Pertama, virus komputer. Virus komputer merupakan suatu program atau aplikasi yang bisa menggandakan diri untuk menyusup ke titik-titik di komputer. Virus komputer memiliki tujuan untuk menginfeksi dan merusak sistem yang mengakibatkan data atau aplikasi tidak bisa diakses atau bahkan bisa saja hilang. Sedangkan worm adalah salah satu jenis malware yang memiliki tujuan berbeda dengan virus. Worm tidak menginfeksi data atau program, tetapi dia akan menyalin dirinya untuk menyusupi komputer lainnya melalui jaringan yang bisa memberi beban pada sistem operasi dan bandwidth jaringan. Sejarah virus tahun 1986, Pakistani Brain. Virus pertama untuk platform PC IBM dan yang pertama menggunakan mekanisme siluman. Pakistani Brain menginfeksi boot sektor floppy disk, menyebar secara global dalam hitungan minggu. Sejak virus Brain pertama kali menyerang pada tahun 1986, worm dan Trojan terus menyerang dan menginfeksi PC. Tetapi, dari semua ancaman yang dihadapi oleh pengguna, setiap tahun dapat signifikan. Kemudian, tahun 1987, Stoned. Virus boot sektor ini awalnya menyebar di seluruh Selandia Baru dan Australia. Komputer yang terinfeksi akan menampilkan slogan pro obat-obatan dalam memulai, termasuk Your PC Now is Stoned dan Legalize Marijuana. Virus Stoned memiliki banyak varian dan sangat umum ditemui pada awal 1990-an. Kemudian tahun 1988 yaitu Morris Worm. Dikembangkan oleh Robert Tapan Morris Jr. Putra, mantan ilmuwan NCNS, sering disebut worm pertama. Virus menyebar di ribuan mini komputer dan workstation yang menjalankan VMS, BSD, dan Sun OS. Tahun 1992 yaitu TPE, Trades Polymorphic Engine atau TPM merupakan mesin polimorfik yang dapat mengubah program menjadi versi baru menggunakan kode yang berbeda tetapi menjaga fungsi aslinya. Ini digunakan oleh virus dalam upaya untuk menghindari deteksi. Tahun 1994 yaitu One Half atau disebut virus ransomware pertama, tetapi ia tidak meminta uang tebusan atau kode penonaktifan. Ia menenkripsi seri pertama dari sektor pada hard disk. Jika Anda akan menggunakan flash disk atau MBR yang terinfeksi akan diganti dengan yang bersih dan sistem akan menjadi unbootable. Tahun 1995 atau yaitu WM Concept, virus makro pertama yang menyebar melalui Microsoft Word, menyebabkan banyak masalah pada file Office dan aliran yaitu Word dokumen. Pada konferensi ACAR di Line, anggota CARO duduk untuk merekayasa balik ke format bersama untuk membuat deteksi dan perbaikan yang tepat. Tahun 1998 yaitu virus AutoStart. AutoStart 9803 bisa dibilang bukan virus, tetapi worm yang direplikasi
dengan menyalin dirinya sendiri, tetapi tidak merekatkan dirinya secara parasit ke program host. Tahun 1999, yaitu Melissa, worm surat massal untuk dampak luas, menginfeksi jaringan Microsoft dan Intel melalui klien email Microsoft Outlook. Virus itu disampaikan melalui lampiran Microsoft Word yang akan diteruskan ke korban pertama pada 50 kontak Outlook ketika diklik. Untuk tahun 2000, yaitu Love Letter, worm email lain yang dikaitkan telah menyerang puluhan jutaan PC Windows, terkadang disebut sebagai I love you. Virus akan muncul sebagai lampiran yang disamarkan sebagai surat cinta yang mampu mengakses sistem operasi, penyimpanan sekunder, sistem dan data pengguna dari korban yang tidak beruntung. Tahun 2001, yaitu Nimda, worm komputer ini sangat efektif dengan menggunakan beberapa metode serangan yang berbeda, termasuk email, jaringan terbuka, dan situs web yang disusupi. Kemudian, pada tahun 2002, yaitu Clash, worm mailer massal menebarkan virus polymorphic setelah dieksekusi pada komputer yang terinfeksi. Ia mengirim dirinya ke alamat yang ditemukan dalam sistem. Ia dikenal dengan teknik tersebut, menggantikan alamat email pengirim asli dengan alternatif tetapi alamat yang digunakan asli, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan tuduhan palsu. Oke, sekarang kita membahas tentang contoh virus dari jenis-jenis virus. Yang pertama, ada memory residing virus. Contohnya Randex, CMJ, MEF, dan Mercury. Yang kedua, ada direct action virus. Contohnya Vena virus. Yang ketiga, ada override virus. Contohnya Y, RG Robot, Trial, 88D. Yang keempat, ada boot sector virus. Contohnya Plyboot, Antrix. Yang kelima itu ada makrovirus. Makrovirus contohnya Relax, Melissa, Bablas. Terus yang selanjutnya ada directory virus. Contohnya itu virus dir2. Yang selanjutnya polymorphic virus. Contohnya ada di Eclairon, Oke, yang selanjutnya ada polymorphic virus. Contohnya itu ada di Elrain, Malbrain, Zetanbug, dan Tuareg. Yang selanjutnya ada Worms. Contoh virusnya itu PSW Bookbeer, Lovecat, Trici, Sobik, Ndi. Yang terakhir ada multiported virus. Contohnya itu Invader, Flip, dan Tequila. Di sini saya akan menyebutkan 11 dampak dari virus. Virus yang pertama, memperlambat email. Yang kedua, mencuri data konfidensial. Yang ketiga, menggunakan komputer untuk menyerang suatu virus. Yang keempat, membajak komputer. Yang kelima, menghapus data. Yang keenam, merusak data. Yang ketujuh, mendisabli hardware. Yang kedelapan, menimbulkan hal-hal yang mengganggu. Kesembilan, menampilkan pesan tertentu. Ke-10, merusak kredibilitas. Yang ke-11, membuat malu. Ini juga saya akan menyebutkan 5 kriteria virus. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu program. Yang ketiga, kemampuan untuk mengadakan diri. Yang keempat, kemampuan untuk memanipulasi. Yang kelima, kemampuan
untuk menyembunyikan diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.